Apa kabar para sahabatku semuanya? Bertemu kembali dengan saya di Secangkir Babad episode ke-6. Tapi saya mau buka dulu hadiah dari redaksi kurungbuka.com. Ini ada kaos hitam. Kemudian juga mug yang saya gunakan hari ini untuk bertemu kembali dengan para sahabat. Hari ini saya akan kisahkan kembali lanjutan dari episode-episode sebelumnya tentang buku puisi tunggal saya, Indonesia Setengah Tiang. Buku ini memang dicetak sangat sederhana oleh Komunitas Sastra Indonesia pada tahun 1999. Awal ceritanya adalah Komunitas Sastra Indonesia menyelenggarakan lomba atau sayembara manuskrip buku puisi. Kemudian saya mengikuti sayembara tersebut. Dan sekali lagi ini ada hubungannya dengan mesin tik Brother Deluxe 1350. Jadi manuskripnya ini saya selesaikan pada tanggal 7 Desember 1998. Ini ada catatannya, dikirimkan ke Komunitas Sastra Indonesia untuk mengikuti sayembara penerbitan karya sastra oleh Komunitas Sastra Indonesia. Nah, ini diketik dengan mesin tik Brother. Ini manual sekali. Saya waktu itu memang belum memiliki komputer. Puisi-puisinya saya kumpulkan dari beberapa tahun sebelumnya. Terkumpul sekitar 40 judul puisi, ya, lebih dari 40 judul puisi, dan kemudian ini saya kirimkan ke Komunitas Sastra Indonesia. Alhamdulillah manuskripnya masih saya simpan, dan kemudian ketika sayembara itu diumumkan, saya dinyatakan sebagai pemenang kumpulan manuskrip puisi di tahun 1998. Diterbitkannya oleh Komunitas Sastra Indonesia menjadi sebuah buku pada tahun 1999. Ini contoh bukunya, inti tinggal satu-satunya yang saya miliki. Mungkin nanti perlu dicetak ulang ya, karena sudah cukup lama, dan isinya menurut saya masih relevan dengan kenyataan Indonesia pada hari ini. Mengapa diberi judul Indonesia Setengah Tiang? Karena waktu itu dari tahun sekitar 94 sampai 98 saya menulis puisi berdasarkan riset yang saya lakukan dari media massa yang saya clipping, saya pelajari dan sebagainya. Dan pada saat itu memang saat-saat yang genting, rawan menjelang kejatuhan Orde Baru, menjelang era reformasi. Nah, buku Indonesia Setengah Tiang ini menghimpun puisi-puisi dari tahun 94 sampai 98, dan isinya memang lebih banyak bicara tentang realitas sosial politik di Indonesia. Kemudian saya mengambil judul Indonesia Setengah Tiang untuk menggambarkan betapa Indonesia saat itu dalam keadaan yang dipertaruhkan, dalam keadaan yang penuh duka, dalam keadaan bendera merah putih, dalam kondisi yang genting, sehingga saya menuliskan judul untuk buku puisi ini, Indonesia Setengah Tiang. Puisi-puisi ini juga sebelumnya pernah dimuat di
beberapa media massa di Republika, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, Tabloid Swadesi, Trans Sumatera, dan sebagainya. Saya ingin ambil satu puisi yang terdapat di buku ini yang sering menjadi puisi wajib atau puisi pilihan dalam lomba-lomba baca puisi pada saat ini. Indonesia pada sebuah malam. Indonesia pada sebuah malam yang jauh. Bulan separuh. Burung alap-alap memekikkan seluruh nyanyian kepedihan dan alamat-alamat kematian. Sunyi pun tumbuh, berkawan ketakutan, menjalar ke setiap rumah, mengetuk pintu-pintu yang rapuh. Dan angin seperti bersekutu, menghunjamkan dingin, tajam bagai tatapan sepasang mata kucing hitam. Kemudian hujan jatuh, berputar-putar dalam tarian tanpa irama, menderas tak tertahan menuju jantung kegelapan, mengisyaratkan badai. Indonesia pada sebuah malam penuh hujan, bulan tersingkir seperti menegaskan kegelapan sihir. Lolong anjing dari bukit-bukit jauh mengarungi detik amarah yang bergelombang gaduh. Bunga-bunga berganti batu, dendang sayang berganti kibasan parang. Semburan peluru dan kobaran api. Darah pun tumpah di setiap jengkal tanah, mengalir ribuan kilometer bersama air mata yang diam-diam menyimpan kenangan sejarah negeri hijau. Sobekan bendera terbakar di atas meja perjudian. Mantra-mantra, dadu-dadu, kutukan, 1000 kata saling tindih, saling cakar di antara percakapan-percakapan aneh penuh sandi. Indonesia pada sebuah malam huru-hara. Aku menundukkan kepala di kamar berdebu, membaca baris demi baris sajak-sajakku yang berlepasan dari penjara kertas, melangkah di jalan berbatu. Serang, 31 Desember 1996. Nah, itu salah satu puisi yang ada di dalam buku puisi Indonesia Setengah Tiang. Nah, buku ini kemudian diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin di tim Cikini. Saya diundang ke sana untuk menerima penghargaan sekaligus membacakan puisi-puisi yang ada dalam buku ini. Di sana saya tampil tidak sekedar membaca puisi biasa saja, tapi bersama kawan-kawan jagat teater dan sastra di Serang, kawan-kawan Bagus Bageni, Acep, kemudian kawan-kawan yang lain dari teater jagat membantu saya untuk pembacaan puisi. Dan pada saat itu cukup mengagetkan orang-orang yang datang ke acara tersebut, karena kami membawakannya dengan teatrikal. Kami membawa 3 kursi yang dicat dengan 3 warna partai peserta pemilu, kemudian membawa petasan dan dibakar di ruangan acara, sehingga cukup mengagetkan Pak Taufik Ismail, Pak Moting Gebushe, kemudian Pak Leon Agesta, kemudian Mbak Dia Hadaning, Mas Eka Budianta, Wawa Hesti Prabowo, Iwan Kunadi, dan Ahmadun Yosef Fanda, dan lain-lain yang hadir pada waktu itu. Pembacaan puisinya memang kami bawakan secara teatrikal, yaitu mengambil puisi pantun-pantun yang kami rangkum dalam puisi berjudul Indonesia Setengah Tiang atau Igawan-Igawan Burung Alap-Alap. Nah, sebagai orang yang menerima penghargaan kumpulan puisi terbaik tahun 1998 versi Komunitas Sastra Indonesia,
sejak itulah saya kemudian sering diundang ke berbagai acara. Walaupun sebelum tahun 98 juga sudah pernah mengikuti beberapa acara sastra atau festival sastra di beberapa daerah di luar kota Serang. Pada tahun 1999 misalnya, saya berkesempatan mengikuti acara pertemuan sastrawan Nusantara ke-10 di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 17 sampai 21 April 1999. Masih saya simpan undangannya. Kemudian dari Indonesia yang diundang pada saat itu sebanyak 30 orang di bawah pimpinan Pak Taufik Ismail dari majalah Sastra Horizon. Ada Jamaldi Rahman, kemudian Ahmad Subandudin Alwi almarhum, Isbedi Setiawan JS, Agus Nur, Cecep Samsul Hari, Aib Sanusi, Wawah Isti Prabowo, Barte Ananda, Husnul Huluki, Widodo Arumdono, Hamid Jabar almarhum, Hudan Hidayat, Remi Novaris, Iwan Sukri, kemudian Kennedy Nurhan, Joni Ariandinata, Yud Fitra, dan lain-lainnya. Kami ber-30 berangkat dari Tanjung Priok menuju ke Batam. Ya. Saya masih simpan tiketnya, karcisnya, berangkat dari Tanjung Priok menuju Pulau Batam pada tanggal 15 April 1999 ya, menggunakan kapal laut Pelni. Nah, kemudian sesampai di sana di Batam, kami ada kegiatan di Batam, kemudian berangkat kembali dari Batam menuju Singapura ya, menggunakan boat. Kami simpan juga tiketnya. Kemudian sesampai di Singapura, kami berangkat dengan bis menuju Johor Bahru, melintasi perbatasan Singapura, Malaysia. Nah, sesampai di Johor Bahru, kami ditempatkan di Hotel Grand Hyatt Johor Bahru. Saya mendapat kamar nomor 530 di Grand Hyatt. Ini juga saya simpan sebagai kenang-kenangan, sesuatu yang penting dalam sejarah proses kreatif menulis puisi saya. Kemudian pada kegiatan di Johor Bahru, beberapa hari kami berada di sana, dan pulangnya itu sekitar tanggal 22 April 1999. Kami naik kapal laut kembali, naik Pelni dari Tanjung Balai, Karimun ke Tanjung Priok pada tanggal 22 April 1999. Sampai ke Tanjung Priok dan kemudian meneruskan perjalanan pulang ke Serang. Kira-kira itu cerita tentang Indonesia Setengah Tiang yang mengantarkan saya pergi ke tempat-tempat jauh, bahkan juga ke luar negeri. Dalam hal ini ke Johor Bahru di Malaysia. Kemudian pada tahun 2000, berkat buku Indonesia Setengah Tiang juga, saya diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk acara pembacaan puisi 3 kota. Serang diwakili oleh saya, kemudian Jakarta oleh Medi Lukito, dan Yogyakarta oleh Hamdi Salad. Saya sempat mendapatkan beberapa fotonya, dan ini 3 foto yang sempat saya simpan ya, pembacaan sajak 3 kota di Taman Ismail Marzuki
atas undangan Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian pada tahun 2001 kembali diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta, baca puisi 3 generasi. Ada 10 penyair yang diundang, 9 penyair yang diundang mewakili 3 generasi. Dari generasi yang sepuh, Pak Sapardi Djoko Damono, kemudian Ibu Tuti Herati, dan Pak Leon Agusta. Kemudian dari usia yang tengah mungkin, sekitar usia 40-an, itu ada Afrizal Malna, Efra Hardi, dan Isbedi Setiawan ZS. Kemudian dari generasi yang muda, Dorothea Rosa Herliani, Helvi Tiana Rosa, dan Toto Estiradik dari Serang. Nah, sampai dengan tahun 2001 itulah saya kemudian tidak terlampau banyak mengikuti kegiatan sastra, karena di tahun 2000 saya mengakhiri masa lajang saya. Saya menikah di November 2000. Ya, di 12 November tahun 2000, menikah dengan Babai Herlina, dan sebagaimana lazimnya orang yang memasuki dunia pernikahan, maka urusannya sudah lebih banyak ketimbang di masa lajang. Nah, saya masih menulis puisi, masih mengikuti kegiatan-kegiatan sastra di beberapa kota, tetapi tidak lagi seintens di masa lajang. Nah, itu nanti akan saya ceritakan kembali sampai kemudian di tahun 2013 saya menerbitkan buku puisi kepada para pangeran. Jadi cukup lama, dari tahun 99, kemudian baru menerbitkan buku puisi tunggal tahun 2013, kemudian tahun 2020 menerbitkan kembali oleh Epigraf Buah Tangan dari Sorga. Nah, 2 buku puisi ini nanti akan dibahas di episode ke-7 Secangkir Babat. Demikian para sahabatku, sedikit kisah mengenai Indonesia Setengah Tiang dan beberapa kegiatan lainnya. Terima kasih atas kesetiaan sahabatku semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.